Sobat UNES, siapa nih di sini yang sudah mulai kepo-kepo, pengen tahu gitu ya? Kira-kira bagaimana ya jalur penerimaan mahasiswa baru yang ada di perguruan tinggi? Nah, tepat banget nih pada kesempatan kali ini di podcast Kampus Keliling bersama saya Tuti Wijayanti telah menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Siapakah beliau? Langsung saja ini saya perkenalkan ya. Beliau adalah Prof. Zainuri. Bagaimana Prof kabarnya Prof? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Tuti. Waalaikumsalam. Oke, beliau ini tidak lain adalah Wakil Rektor Bidang 1 ya yang ada di Universitas Negeri Semarang. Bagaimana Prof? Sekarang sedang sibuk apa ini Prof? Ya di antara kesibukan yang rutin ya persiapan penerimaan mahasiswa baru di tahun 2025. Oke, berarti sudah mempersiapkan dari sekarang ya Prof ya, untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, pas sekali nih Prof, dari kemarin saya sudah ditanyanya terus nih, Mbak, cara masuknya itu seperti apa agar bisa jadi mahasiswa di perguruan tinggi? Nah, mungkin Prof Zainuri bisa menjelaskan kira-kira cara atau jalur apa saja yang bisa dilalui oleh calon mahasiswa agar bisa keterima atau menjadi mahasiswa di perguruan tinggi, Prof. Iya. Penerimaan mahasiswa baru di tahun 2025 menggunakan jalur yang tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu ada 3 jalur yang namanya Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, yang disingkat SNBP, kemudian ada SNBT, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan Seleksi Mandiri. Oke, baik. Jadi berarti ada 3 jalur tadi ya Prof ya. Betul. Nah, yang pertama dulu ini Prof terkait seleksi untuk SNBP tadi. Nah, kira-kira apa saja ini faktor yang mempengaruhi calon mahasiswa itu nantinya bisa lolos atau masuk di perguruan tinggi, Prof? Iya. Jadi SNBP itu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Ya tentu faktor yang paling penting ya prestasi adik-adik yang sekarang masih duduk di bangku SMA ya, khususnya terkait dengan prestasi baik akademik maupun non akademik yang tertuliskan di raport masing-masing. Oleh karena itu siapkan dokumen-dokumen khususnya raport di semester 1 sampai dengan semester ke-5 dan prestasi-prestasi yang terkait apabila adik-adik nanti memilih program studi yang memang memiliki keterkaitan dengan seni dan olahraga. Oke, baik. Jadi untuk prestasi itu ternyata bisa akademik dan juga non-akademik yang tertuang di raport itu, begitu ya, betul. Prof ya? Baik. Nah, untuk pemilihan jurusan nih pada jalur SNBP ini, kira-kira masih sama tidak, Prof, dengan tahun yang lalu? Mengingat tahun ini kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka, Prof. Iya. Di masyarakat kadang-kadang ada sedikit kekhawatiran antara adik-adik yang belajar di SMA dengan kurikulum Merdeka maupun kurikulum yang lain. Prinsipnya jalur ini mengakomodasi semua kurikulum, jadi tidak perlu ada kekhawatiran di antara adik-adik semuanya. Oke, jadi tidak masalah ya Prof ya, walaupun menggunakan kurikulum yang baru gitu ya Prof? Iya, tidak ada masalah. Oke, baik. Ya. Selanjutnya nih Prof, untuk yang SNBT. Nah, selain dengan tes, jalur tes begitu ya, kira-kira apa pertimbangan lain dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru ini? Sebenarnya pertimbangan yang khusus ya hanya berdasarkan hasil tesnya itu ya. Oleh karena itu ya disiapkan hal-hal yang berhubungan dengan tes supaya adik-adik nanti bisa lolos di jalur SNBT itu. Oke, berarti mungkin perlu semacam les tambahan gitu ya Prof ya, untuk mempersiapkan tes tersebut gitu ya Prof ya? Ya, banyak orang yang menggunakan cara yang berbeda-beda ya. Tidak harus secara khusus ikut bimbingan belajar, tetapi yang lebih penting adalah menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Baik, gitu. Kalau pemilihan program studi, apakah itu nanti akan mempengaruhi dari lulus atau tidaknya calon mahasiswa baru, Prof? Program studi itu memang adik-adik harus memilih dengan baik, dengan cermat,
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jangan sampai hanya ikut-ikutan teman, memilih program studi yang kemudian ternyata ya tidak cocok ya dengan minat adik-adik semuanya. Juga yang harus diperhatikan bahwa ketika akan menetapkan program studi juga perlu mempertimbangkan terkait dengan daya tampung di program studi masing-masing ya. Bisa juga adik-adik nanti sebenarnya capaian akademiknya, hasil tesnya itu bagus, tetapi karena kuota atau daya tampung prodi terbatas sehingga tidak bisa masuk prodi yang dituju. Oke, berarti harus mempertimbangkan hal-hal tadi ya Prof ya, apalagi termasuk tadi yang jalur prestasi juga harus mempertimbangkan prestasinya di bidang apa agar nanti mungkin disesuaikan di situ juga, begitu ya Prof ya? Betul, dan yang lebih penting yang sering terjadi itu adik-adik ikut-ikutan dengan teman-temannya ya, jadi harus komunikasi, konsultasi dengan Bapak Ibu guru BK di sekolah masing-masing dengan orang tua untuk memastikan agar kiranya pilihan yang adik-adik ambil itu pilihan yang memang tepat dalam pengertian sesuai dengan bakat, minat dan juga mempertimbangkan kuota dari masing-masing prodi. Oke, baik. Prof, untuk timeline-nya sendiri untuk SNPMB 2025 itu dimulainya mulai kapan Prof? Untuk pembuatan akun sampai pada kira-kira diumumkannya di tanggal berapa Prof? Bisa dijelaskan mungkin Prof? Saat ini tanggal 13 Januari masuk pada kategori pengisian PDSS oleh sekolah. Yang itu kemudian dilanjutkan dengan registrasi akun SNPMB siswa sampai 18 Februari 2025. Selanjutnya nanti ada pendaftaran SNBP tanggal 4 sampai 18 Februari dan pengumuman hasil SNBP itu 18 Maret di 2025. Selanjutnya nanti masuk ke jadwal SNBT ya, yang dimulai dari registrasi, kemudian ada pendaftaran, ini adik-adik catat, pendaftarannya itu 11 sampai 27 Maret 2025, kemudian pelaksanaan UTBK-nya 23 April sampai 3 Mei 2025, pengumuman hasilnya 28 Mei 2025. Nah, itu tanggal-tanggal yang memang harus adik-adik ingat ya, catat dengan baik, jangan sampai terlewatkan. Oke, baik, luar biasa ya. Jadi untuk calon mahasiswa baru harus dicatat baik-baik ya, jangan sampai terlewat ya. Nah, Prof, terkait dengan yang ada di UNES nih, kira-kira UNES apakah memiliki daya tampung yang cukup besar untuk jalur SNBP dan juga SNBT, Prof? Daya tampung UNES di tahun 2025 itu sebesar 11.420. Daya tampung ini tidak berbeda dengan tahun 2024. UNES sebagai PTNBH sebenarnya diperbolehkan menerima mahasiswa jalur SNBP itu minimum 20%, SNBT minimum 30%, dan seleksi mandiri maksimum 50%. Karena UNES sudah menjadi salah satu PTN Badan Hukum. Tetapi di tahun 2025 ini SNBP UNES akan menerima 2.436 mahasiswa atau sekitar 21%, SNBT menerima 3.557 sekitar 31%, dan seleksi mandiri sebanyak 5.427 atau 48%. Baik, berarti kurang lebih kalau di total, kalau dari mahasiswanya kurang lebih hampir 6.000-an ya Prof ya, dari 21 dan juga 31% tadi ya Prof ya, kurang lebih ya.
Karena kan kalau tadi yang di 21% sekitaran 2.400 sekian gitu ya Prof ya. Nah, yang SNBT 3.500-an. Nah, berarti hampir 6.000 kurang lebih ya Prof ya. Untuk jalur masuknya UNES gitu, yang khusus SNBT dan SNBP. Iya, SNBP. Baik, luar biasa ya. Nah, ditambah dengan yang jalur terakhir tadi ya Prof ya, yang seleksi mandiri. Baik, kira-kira nih Prof, ada tips khusus nggak Prof bagi calon mahasiswa, utamanya kalau yang ingin ke Universitas di Semarang melalui jalur SNBP dan juga SNBT? Tips khususnya biar lolos itu seperti apa Prof? Biar lolos ya, pertama mesti harus memastikan minat dan bakat adik-adik itu tadi yang saya sampaikan, jangan sampai ikut teman-temannya. Kemudian yang kedua ya cek ya kuota masing-masing program studi, begitu ya. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan. Kalau jalur SNBP ya rapot itu disiapkan dengan baik-baik. Kalau SNBT ya tes itu perlu disiapkan dengan baik supaya adik-adik dapat masuk ke UNES sesuai dengan keinginan dan harapan orang tua. Oke, baik. Prof, tadi kan sudah disampaikan juga di awal bahwa selain SNBP dan juga SNBT, UNES itu juga membuka jalur mandiri ya Prof ya? Yeah. Nah, itu kira-kira seperti apa sistem seleksinya Prof? Bisa dijelaskan mungkin Prof? Jalur mandiri UNES itu yang pertama terkait dengan jalur prestasi ya. Ini memberikan kesempatan kepada para siswa yang memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya ini prestasi-prestasi keagamaan. Ya, misalnya bagi yang beragama Islam itu hafal Al-Quran minimum 20 juz. Ya, itu nanti dapat mengikuti seleksi mandiri jalur prestasi. Keistimewaan jalur ini maka para mahasiswa yang diterima nanti akan dikenai UKT ke kelompok 1 atau 2 yaitu 500 atau 1 juta rupiah. Gitu. Baik, berarti memang ada jalur khusus. Kemarin soalnya sempat viral juga beberapa universitas yang menampung jalur hafiz atau hafidzoh. Berarti di UNES juga ada ya Prof ya, ternyata ya Prof ya. Tadi ya, jadi minimal hafal paling enggak 20 juz tadi ya Prof ya. Oke, luar biasa. Berarti perlu dicatat nih untuk teman-teman atau calon mahasiswa baru yang aku udah hafal 19 juz. Nah, tambah 1 juz nanti bisa masuk ke UNES jalur prestasi ya. Oke, baik. Nah, untuk di UNES sendiri nih Prof, saya kan lihat banyak sekali mahasiswa dari negara lain gitu ya, atau mahasiswa internasional. Di UNES apakah memang ada program khusus untuk kelas internasional misalnya Prof? Di UNES itu kelas internasional kita formulasikan menjadi IUP, yaitu International Undergraduate Program maupun Master dan PhD ya. Khusus yang terkait dengan IUP, International Undergraduate Program itu sebenarnya kita menerima mahasiswa internasional yang untuk kuliah di UNES, namun demikian di rombel tersebut akan kita terima juga mahasiswa kita yang dari dalam negeri agar kiranya memiliki kompetensi kultur akademik yang bersifat internasional. Ya. Nah, jadi tidak harus yang dari luar negeri, dari dalam negeri pun sebenarnya juga bisa dan dibuka program ini ya Prof ya. Barangkali mau langsung belajar juga dari seluruh warga di belahan dunia gitu ya Prof ya. Iya. Luar biasa ya. Di dalamnya nanti kita adakan rombel yang berisi mahasiswa internasional maupun dalam negeri. Oke, baik. Prof, kebetulan. Baik, terkait dengan IUP Prof. Nah, kira-kira keunggulannya apa nih Prof kalau dibanding dengan program yang lainnya? Ya, visi UNES itu salah satu kata kuncinya adalah bereputasi internasional. Oleh Bapak Rektor, semua sivitas akademika didorong sebelum berani bersaing ya berani bersanding. Nah, di dalam IUP itu paling tidak sebagian mahasiswa UNES yang di dalam rombel itu
bersanding dulu dengan mahasiswa internasional, berinteraksi, dan kemudian nanti dalam aktivitas-aktivitas yang sifatnya internasional dia akan terpacu sesuai dengan kultur akademik yang sudah dibangunnya. Oke, baik. Kalau selama ini Prof, yang mahasiswa internasional yang ada di UNES itu dari negara mana saja ini Prof? Ada 18 negara yang saat ini mengirimkan mahasiswanya ke UNES untuk belajar, antara lain dari negara-negara Tajikistan, Kirgistan, kemudian ada Thailand, ada Pakistan, ada China, ada Turkmenistan, Rusia, Ukraina, dan sebagainya. Oke, kalau program studi Prof yang membuka IUP ini program studi apa saja ini Prof? IUP diselenggarakan oleh 19 program studi untuk tahun 2025. Ke-19 program studi itu seperti bimbingan konseling, psikologi di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, dan ada program studi yang lain. Kesemuanya itu sudah memperoleh akreditasi internasional. Oke, kalau untuk pendaftarannya Prof untuk IUP sendiri di tahun 2025 apakah sama atau berbeda? Pendaftarannya kita siapkan ya, dimulai dari 6 Januari ya sampai dengan 3 Maret di tahun 2025 ini untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon-calon mahasiswa baik yang dari luar negeri, internasional maupun dari dalam negeri. Dengan nanti diberikan tes baik tertulis, online maupun secara langsung ya, dan akan diumumkan tanggal 10 Maret 2025. Untuk pendaftarannya apakah berbeda dengan jalur yang lain Prof? Pendaftaran secara teknis nanti bisa dilihat informasinya di web UNES ya, dan prosedur pendaftarannya tidak jauh berbeda dengan jalur-jalur yang lainnya. Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan beasiswa ini Prof, apakah di program IUP ini juga sama akan bisa atau mencari beasiswa begitu, ataukah mungkin di UNES juga ada beasiswa tersendiri Prof? Semua mahasiswa UNES memiliki hak yang sama untuk memperoleh beasiswa, dan itu kan diatur secara khusus sesuai dengan instansi-instansi yang memberikan beasiswa itu. Tidak hanya di jalur atau di program sarjana, di program magister maupun doktor juga tersedia beasiswa-beasiswa yang bisa diakses oleh mereka, antara lain dari Bank Indonesia, kemudian ada BPI ya, beasiswa biaya pendidikan, kemudian ada yang banyak itu ya LPDP ya, kemudian ada beberapa beasiswa dari pemerintah kabupaten kota masing-masing. Oke, baik, itu untuk seputar IUP ya Prof ya. Kira-kira untuk fasilitas yang akan didapat nih Prof sebagai mahasiswa, baik itu IUP maupun yang lain, apa saja yang akan diterima oleh mahasiswa kalau sudah bergabung ke Universitas di Semarang ini Prof? Ya, pertama kalau IUP maka mahasiswa tadi ya, dalam rombel IUP itu akan didorong ya untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya internasional ya. Di dalam 19 program studi tadi yang sudah terakreditasi internasional akan didorong agar kiranya nanti mereka melakukan eksposur yang bersifat internasional. Mereka akan melakukan aktivitas yang bersifat internasional sehingga nantinya sangat diharapkan mereka memang memiliki capaian yang bersifat internasional. Bagi mahasiswa internasional itu di UNES disediakan asrama yang khusus untuk mahasiswa internasional, dan sampai dengan tahun 2024 kemarin itu dormitory ya bersifat free bagi mereka untuk lebih memberikan kesempatan, memberikan
layanan agar mereka bisa lebih berprestasi di tingkat internasional bersama mahasiswa dari dalam negeri. Oke, baik. Jadi memang ada fasilitas-fasilitas juga yang bisa dimanfaatkan dari mahasiswa internasional ya, Prof ya. Iya. Kalau yang tidak nasional nih, Prof, yang dalam negeri misalnya, Ya. atau yang tidak masuk dalam IUP misalnya, itu fasilitasnya apa saja, Prof? Fasilitas akademik dan non-akademik saya kira kita bisa sampaikan bahwa UNES sebagai perguruan tinggi yang salah satu kata kunci dalam visinya itu berwawasan konservasi, ya, itu memberikan fasilitas shuttle atau kendaraan listrik yang melayani mahasiswa untuk keliling kampus menuju ke perkuliahan-perkuliahannya. Demikian juga fasilitas olahraga yang luar biasa itu, kita memiliki lintasan atletik, ya, yang sangat bagus, yang bersifat internasional, yang itu menjadi contoh bagi perguruan tinggi yang lainnya. Juga fasilitas akademik itu, ya, gedung perpustakaan lantai 5 yang sangat luar biasa, yang dilengkapi dengan akses internet, yang itu menjadikan mahasiswa kita sebagian besar kerasan, ya, terutama yang di tempatnya tinggal itu mengalami kesulitan untuk akses internet. Juga fasilitas layanan kesehatan di puskesmas kita, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pusat bahasa yang itu akan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam kemampuan berbahasa Inggris dan berbahasa asing pada umumnya. Baik, banyak sekali ya, Prof ya. Saya juga kalau lihat nih sore-sore banyak sekali mahasiswa yang memanfaatkan jalan-jalan di area lapangan itu ya, Prof ya. Nah, itu juga berarti bisa diakses secara umum untuk mahasiswa ya, Prof ya. Oke, termasuk kolam renang juga, Prof. Kolam renang, iya. Oh, kolam renang tuh Sobat UNES enak sekali kan, kalau di UNES tuh sudah lengkap, komplit, ada shuttle yang biasanya juga mahasiswa banyak mengakses itu, Prof. Prof, yang selanjutnya nih ke Prof, kaitannya dengan mahasiswa juga, apakah mereka punya kesempatan untuk magang misalnya atau pertukaran pelajar begitu ke luar negeri misalnya, apakah ada juga seperti itu, Prof? Iya, UNES hampir setiap tahun memperoleh kesempatan mengirimkan mahasiswa-mahasiswa kita dalam program yang disebut IISMA, itu program kementerian yang memfasilitasi agar kiranya bisa mengikuti perkuliahan selama 1 semester di universitas-universitas terkemuka, dan itu free, semua ditanggung oleh kementerian. Di samping itu juga ada program-program magang yang dilaksanakan oleh kementerian maupun lembaga-lembaga, termasuk lembaga-lembaga riset yang dikoordinasikan oleh BRIN maupun dinas-dinas terkait, termasuk di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan. Oke, baik, luar biasa sekali. Ini sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya dari Prof Zainuri. Prof, sebelum segmen ini kita tutup nih, mungkin ada pesan khusus bagi Bapak Ibu atau calon mahasiswa agar bisa keterima atau masuk ke perguruan tinggi, Prof. Kira-kira apa tuh pesan atau tips atau hal-hal yang perlu disampaikan gitu, Prof, atau harus dilakukan oleh calon mahasiswa, Prof? Mungkin bisa disampaikan ke Sobat UNES, Prof. Kami ingin terus menyiapkan, mendorong agar UNES itu menjadi rumah bagi semuanya. Saat ini UNES memang sudah menjadi semacam Indonesia Mini, karena mahasiswa UNES yang saat ini mencapai 52.400 itu berasal dari mulai Papua sampai Aceh, ya, Aceh sampai Papua. Bahkan UNES juga menerima mahasiswa yang masuk dalam kelompok adik-adik Papua, ya, yang itu juga termasuk di dalamnya mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar negeri yang tadi saya sampaikan, 18 negara, kan begitu. Oleh karena itu, para orang tua, monggo silahkan, adik-adik silahkan bergabung dengan UNES, masuk menjadi mahasiswa UNES, mendaftar di UNES agar mempersiapkan masa depan bersama UNES bisa menjadi lebih baik.
Amin. Baik Prof, untuk yang terakhir kali yaitu kira-kira informasi terkait atau seputar penerimaan mahasiswa baru bisa diakses di mana ya Prof ya? Oke, informasi dapat diakses secara terbuka di website UNES ya, bisa juga melalui WA UNES dan media sosial UNES. Oke baik, terima kasih Prof. Sudah sangat luar biasa ya dalam menyampaikan. Nah jadi Sobat UNES tadi ya perlu diingat ya, silahkan bisa kepoin IG-nya UNES ya, sosmednya UNES. Bisa juga YouTube-nya UNES TV. Bisa juga tadi ya di UNES AC ID biasanya itu banyak sekali informasi-informasi seputar penerimaan mahasiswa baru. Prof mohon maaf nih karena waktu yang dibatasi oleh budir ya Prof ya, sehingga kita mau tidak mau harus berpamit undur diri begitu Prof. Terima kasih sudah berkenan hadir dan juga menyampaikan informasi yang sangat luar biasa. Semoga sukses selalu Prof. Kita akhiri ya Prof ya. Baik Sobat UNES, itu tadi seputar jalur penerimaan mahasiswa baru khususnya di Universitas Negeri Semarang ya. Nah terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu.